Kalau yang pejabat yang integritas, ya lebih tenang. Bagi yang sebelumnya nggak pernah, "Loh, tumben ya kok biasanya ada ini." Seperti itu. Jawara, semangat anti korupsi. Jawa Timur, waspada dan responsif. Integritas, transparansi, jadi budaya podcast Jawara. Suara kita semua. Papua, podcast Jawa. Semangat anti korupsi. Pod Jawara. Halo Sobat Jawara, selamat datang di podcast Jawara. Jawa Timur waspada dan responsif anti korupsi. Tempat kita berbagi inspirasi, informasi, dan strategi dalam membangun integritas bersama. Saya Eko Lumajang, senang sekali bisa menemani pemirsa semua di episode kali ini. Kita akan membahas topik yang sangat menarik ya dan relevan menjelang Lebaran ini ya. Topiknya yaitu hadiah atau suap gitu ya. Mengulas gratifikasi di momen menjelang Idul Fitri. Nah, kita sudah kedatangan narasumber yang sungguh luar biasa, istimewa. Beliau seorang penyuluh anti korupsi iya, asesor iya gitu. Pokoknya paket komplit deh yang memang benar-benar sangat berpengalaman dengan isu ini, yaitu Master Badrul. Selamat datang Master Badrul di podcast Jawara. Baik, Assalamualaikum, Master Eko Lumajang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Master Badrul? Alhamdulillah sehat walafiat di Sehat hari ya, yang Alhamdulillah. ke-19. Alhamdulillah masih sehat, Master. 19 ini ya, Ya, Alhamdulillah. ya. Insya Allah sampai dengan di hari Fitri ya, Master ya. Pat, pasti gaspol. Iya, iya, iya. Oke, eh kita langsung mulai saja ya dari dasar nih, Master. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan gratifikasi itu dan gimana ini ya masyarakat membedakan atau ASN ya membedakan mana yang gratifikasi, mana yang hadiah itu dari awalnya. Mungkin Mas Badrul bisa jelaskan. Silakan Mas Badrul. Baik, baik, terima kasih Master Eko Lumajang. Kalau bicara tentang apa sih dasarnya tentang larangan gratifikasi atau penerimaan gratifikasi, tentu tetap mengacu ke undang-undangnya dulu, undang-undang awal, Undang-Undang 31 tahun 99, ya contoh Undang-Undang 20 tahun 2021, yang diperkuat juga oleh Peraturan KPK nomor 2 tahun 2019. Jadi kalau eh, para master itu mungkin mengenal macam-macam jenis korupsi, setelah kami dalami ternyata yang ada aturan khususnya itu setelah Undang-Undang 31 hanya terkait gratifikasi. Berarti apa? Eh, ini sangat serius gitu, sehingga perlu ada aturan teknis yang memberikan pedoman sehingga masyarakat itu bisa paham dan terhindar dari tindak pidana korupsi, terutama pasal tindak pidana gratifikasi. Nah, sebenarnya sih apa sih gratifikasi kan seperti itu? Sangat wajar ya, Master Eko, ketika masyarakat, misalnya pegawai di daerah, masih belum begitu memahami tentang gratifikasi. Karena kalau dirunut dari historisnya, pada saat Undang-Undang 31 tahun 99, gratifikasi masih belum dilarang. Gitu loh. Jadi Oke.
lahirnya Undang-Undang 31 tahun 99 masih belum ada yang aturan yang melarang gratifikasi. Baru pada saat revisi Undang-Undang menjadi nomor 20 tahun 2021, tahun 2001, nah sejak itulah ada tambahan gratifikasi termasuk jenis tindak pidana korupsi. Nah, kalau kita runut hitungan tahun lah, ya kurang lebih selama berapa ya? 23 tahunan ya, baru 20 Hmm. tahunan lah usia dari larangan gratifikasi di Indonesia. Nah, sehingga perlu kita harus masif melakukan kampanye, sosialisasi di lingkungan kita bekerja, teman-teman sejawat, terkait dengan gratifikasi itu apa. Gitu. Karena memang masyarakat banyak yang apa mau nyebut gratifikasi aja sering salah, Mas Eko. Sering nyebut Iya, iya, iya. eh, ke ilmu-ilmu IPA itu loh. Jadi apa sebenarnya gratifikasi? Kalau merunut ke ketentuan umum di Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 bahwa secara letternya seperti ini. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi apa saja, baik berupa uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Artinya masih banyak kalau koma banyak. Baik Luas yang ya, diterima, luas iya, jadinya ya. baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri. Atau yang dilakukan dengan cara menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Artinya ini benar-benar luas. Gitu. Sehingga gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas. Ya namanya luas, sepanjang mata kita memandang, ya nggak ada ujung. Gitu. Sehingga biasanya pada saat diskusi tentang gratifikasi, Mas Eko sering ditanya, batas nominal minimal berapa? Nggak ada. Batas minimal nggak ada. Cuman kita melihat apakah pemberian itu, nah, ada kaitan dengan jabatan kita, ada potensi benturan kepentingan. Nah, inilah yang membedakan dengan yang disebut Master Eko tadi hadiah. Nah, apakah hadiah itu bisa jadi gratifikasi? Bisa jadi. Kalau itu kita lihat pemberiannya itu ada nggak kaitan dengan jabatan kita. Si pemberinya siapa? Kira-kira ada nggak nanti benturan kepentingan? Memang bentuknya pemberian hadiah. Tapi hadiahnya itu kita lihat hadiah ini dari siapa yang memberi. Nah, di peraturan KPK nomor 2 inilah diatur hadiah-hadiah yang diperbolehkan itu apa saja. Ada memang Mas Reko yang masuk dalam rumusan hadiah yang diperbolehkan itu seperti apa? Ini ada di peraturan KPK nomor 2 tahun 2019. Seperti itu Mas Tadi. Ya, karena memang lingkupnya terlalu luas ya, Mas Badrul ya. Nah, ini misalkan nih, praktek realnya nih, misalkan contoh menjelang ini kan kurang 2 minggu lagi ya, Lebaran ya, Mas ya, Hmm, menjelang Idul Fitri. Nah, ini biasanya kan banyak nih pejabat atau pegawai ya, negeri atau pegawai BUMN atau BUMD yang mungkin menerima bingkisan atau parsel. Nah, ini bisa masuk kategori gratifikasi yang dilarang nggak? Parsel, bingkisan gitu, hampers. Kalau sekarang kan harus anunya hampers ya. Itu gimana Mas? tetap mengacu kepada walaupun itu ungkapan menjelang Lebaran, hadiah Lebaran, apalah istilahnya, ini menjadi gratifikasi yang dilarang dan wajib dilaporkan apabila kita lihat dulu dari rumus pemberinya itu siapa, diberikan kepada siapa, itu dulu. Kalau misalnya, ini yang disebut dengan hadiah. Kalau ada saudagar kaya karena menjelang Lebaran kurang 2 minggu, 1 minggu lagi lah, kurang lebih 10 harian lah. Lantas mengumpulkan tukang beca, diberilah hampers, itu hadiah. Jadi tukang beca nggak harus lapor ke KPK karena itu murni hadiah. Nah, tetapi sebaliknya ketika saya cerita, ada saudagar. Kenapa dia bisa jadi saudagar? Karena profesinya sebagai kontraktor di salah satu kabupaten. Lantas dia
memberi hampers yang sama dengan yang diberikan kepada tukang beca, tapi diberikan kepada pegawai yang memang bekerja di mana? Seluruh pegawai di dinas PU, seluruh pegawai di dinas perizinan, misalnya diberikan, seluruh pegawai di dinas pendapatan, keuangan. Nah, disitulah memang wujudnya sama, sama-sama hampers, pemberinya dari saudagar, tetapi saudagar itu adalah kontraktor. Ketika diberikan kepada pegawai yang ada kaitan dengan profesi kontraktornya, maka itulah gratifikasi yang dilarang. Tetapi ketika hampers itu berikan kepada tukang beca, itu adalah hadiah menjelang Lebaran biar sama-sama punya kue untuk Lebaran seperti itu. Jadi mudah sebenarnya untuk kita membedakan seperti itu, Mas. Oke, jadi meskipun yang memberi itu orang yang sama, tapi Mm-mm, kalau yang diberi itu ada benturan kepentingan, ada betul, konflik, itu ada konflik. jadinya jatuhnya gratifikasi gitu ya, Mas Gratifikasi Arya? yang benar. Dan Hmm. alhamdulillah, Mas Reko, kalau karena kebetulan saya di, Mm-mm. di kantor ya di Kabupaten Sumeneb sebagai PIC di unit pengendalian gratifikasi, sudah ada beberapa laporan ya Hampers ya. Kemarin kemarin dua hari hari Mm-mm. Selasa kemarin kami melapor ke KPK, ada dua Mm-mm. penerimaan dari pejabat karena memang kami masif untuk mensosialisasikan itu gitu ya. Oke. Walaupun nanti kalau berupa Hampers atau makanan itu nggak harus dikirim ke KPK, tapi perintah dari KPK untuk disalurkan sebagai bantuan sosial ya kepada yang lebih Hmm. layak. Yang KPK minta kalau amanat peraturan itu sebenarnya menguji integritas dari pejabat atau pegawai negeri. Sejauh mana dia mau berintegritas ketika menerima sesuatu yang ada kaitan dengan jabatan. Yang diminta KPK kan hanya kepatuhan untuk melapor. Melapor saja. Karena ini di pasal 12 huruf B besar dan pasal 12 huruf C C besar Undang-Undang 31 itu jelas gitu ya. Justru di pasal 12 huruf C besar itu sebagai garansi bagi pejabat atau pegawai negeri ketika dia melapor maka dia bebas dari jerat tindak pidana korupsi pasal gratifikasi. Jadi KPK itu hanya minta, ayo dong kalau misalnya sudah kadung melapor, menerima ya dalam kondisi terpaksa lapor seperti itu. Lapor. Jadi, lapor. Oke. Itu ada di pasal Sebenarnya 12. sebenarnya simpel ya, Mas Arya. Kalau Simpel. lapor gugur ya, Bebas, gugur. Makanya bebas di ya. pasal 12C itu jelas, apabila melaporkan penerimaan itu sebelum 30 maksimal 30 hari kerja dari sejak peristiwa penerimaan, maka otomatis gugur. Kalaupun toh misalnya di kemudian hari ada orang yang melaporkan, saya pernah memberi pada menjelang Lebaran berupa apa? Berupa roda dua kepada Hmm. kepala dinas ini. Tapi Hmm. kepala dinas sudah ngelapor, ya saja barangnya suruh kirim ke KPK dan dilelang, walaupun dia diam kan, kan Hmm. tidak harus mendeklarasi saya udah lapor enggak. Saya misalnya, saya berapa kali Hmm. saya lapor, saya diam aja. Saya menjaga juga si pemberi gitu. Cuman saya kan harus Oke. juga memprotek diri sebagai pegawai. Jangan-jangan suatu saat nanti ketika hubungan kurang baik, lantas ada apa-apa, udah lewat 30 hari, saya tidak punya waktu. Kalau bahasa saya ketika sosialisasi, Master, sebenarnya Hmm. delik gratifikasi ini KPK masih memberikan ruang atau pintu taubat selama 30 hari kerja. Itu bedanya dengan jenis tindak pidana yang lain. Kalau tindak pidana yang lain misalnya suap menyuap hari ini terjadi, di OTT hari ini, dieksekusi hari ini. Tapi kalau gratifikasi, kenapa masih diberi waktu 30 hari kerja? Agar berpikir pada saat saya menerima. Ini ada kaitannya ya dengan jabatan saya sebagai apit misalnya. Oke lah mungkin kepala desa datang ke enggak Pak, kita ini kan teman pondok dulu. Kebetulan misalnya ya karena saya ini mondok. Ada juga kepala banyak Mister Eko di Sumeneb itu teman sepondok yang jadi kepala desa. Kalaupun tuh dia datang ke rumah saya membawa sarung misalnya. Alasannya ya kita kan teman sepondok dulu. Inilah biar buat di. Tapi karena saya ini apip yang tugasnya mengaudit, memeriksa. Ya cuman situasi seperti pastilah pribadi saya sulit untuk nolak. Kenapa? Menjaga pertemanan. Dia pondok sudah berapa tahun bersama. Ya tapi saya terima, besoknya saya tak langsung lapor aja. Dan walaupun sarung ya saya kirim ke KPK gitu. Cuman saya nggak deklarasi ini pemberinya siapa, enggak lah. Yang penting saya patuh dan biar dijadikan bahan apa ya barang yang dilelang oleh KPK. Seperti itu Mas Reni.
Ya menarik nih, Master Badrul. Tadi juga Master bilang udah ada beberapa nih yang lapor UPG. Nah ini kalau di Sumeneb sendiri terkait mungkin surat edaran dari Bupati terkait pencegahan gratifikasi ya dalam rangka Hari Raya Keagamaan ini ya, Hari Raya Idul Fitri itu rutin menjelang Lebaran tuh mesti selalu ada surat edaran dari Bupati gitu ya Mas Arya? Eh, Tentu, Master. Seperti ini tetap acuannya itu ke surat edaran KPK dulu, gitu ya. Jadi eh, kalau 2023 itu memang ada surat edaran yang dikeluarkan oleh KPK tahun 2023. Sehingga itulah yang jadikan turunan, kita baca apa sih isinya, ternyata sama, kita sesuaikan dengan kondisi local wisdom, kami breakdown dalam peraturan bupati. Sehingga itu yang kami kirimkan ke semua OPD, semua BUMD, semua sekolah, semua puskesmas, terutama yang pelayanan-layanan bersentuhan langsung dengan masyarakat, itu kami kirimkan masif. Kami juga menggunakan apa ya, kerjasama dengan dinas. Contoh, dinas pendidikan itu kan banyak anak-anaknya gitu ya. Dinas pendidikan memang hanya satu Ada dinasnya, UPT, tapi UPT, dengan UPT ya. Ada ya UPT OPD. ya. Terus dinas kesehatan misalnya itu kan, nah itu yang kami gunakan. Terus kalau ke yang desa, kami juga koordinasi dengan teman-teman di PMD. Jadi memang tetap ngacunya ke pertama peraturan KPK nomor 2 tahun 2019. Kalau sudah ada surat edaran terbaru, kami ngacu ke surat edaran terbaru. 2024 kemarin KPK tidak mengeluarkan surat edaran. Nah, perintahnya itu tetap mengacu ke surat edaran tahun 2023. Nah, sehingga untuk 2025, karena kami memang ikhtiar itu harus awal, Mas Eko. Kami kan begini, jangan-jangan dicarikan alasan sebelum ada surat edaran bupati, lantas sudah ada pemberian-pemberian gitu. Kami kan sebagai apa ya Iya, iya, PIC iya. yang Iya, bertanggung jawab, kami memang koordinasi dengan Direktorat Gratifikasi, bagaimana apakah ada surat edaran dari KPK terkait pencegahan gratifikasi. Awalnya itu informasinya tidak ada, Master. Jadi tetap mengacu ke edaran sebelumnya. Makanya kami langsung garap surat edaran mengacu ke edaran yang 2023. Karena memang 2024 tetap mengacu ke 2023, jadi 2025 tetap kami mengacu ke surat edaran terbaru. Baru berjalan kurang lebih 1 minggu, ternyata ada surat edaran dari KPK gitu ya. iya, Nomor iya, 7 iya, tahun iya. 2025. Yang itu Heeh. baru ditandatangani tanggal 14 Maret gitu. Artinya memang sangat baru. Nah, sebenarnya sudah kadung ngeluarin surat edaran itu, tapi nggak apa-apa. Kami kan langkah antisipatif kalau masalah situ, tetapi karena itu lebih awal beredar, sudah banyak yang menerima, terutama ada yang dari guru di pelosok, bisa dibayangin, Master Eko. Sebenarnya itu kan pulau. Ini kan pulau gitu ya. Pak, Pak Badrul, ini saya nerima dari wali siswa. Apa itu, Bu? Berupa kue, katanya. Kue apa? Kue kering. Gimana ini? Udahlah, gini aja, Bu. Kan nggak mungkin lah, harus 8 jam ya nyebrang. Mau bawa kue ke kantor kan seperti itu, Master. Saya memang mempermudah dalam artian apa? Selama ibu guru itu memang patuh dan mau melapor, kami tetap fasilitasi urusan barangnya karena memang itu makanan, ya biar didistribusikan di pulau itu. Gitu. Saya sempat tanya, Ibu tolong cari kalau misalnya di lingkungan sekolah ada anak yatim atau ada orang yang sangat miskin, tolong kue itu diberikan. Nah, yang diterima Ibu itu. Setelah itu difoto, foto itu kirim ke kami. Untuk kami sampaikan ke KPK bahwa barang tersebut sudah disalurkan sebagai bantuan sosial. Nah, jadi surat edaran sampai ada revisi kalau di Sumeneb saking saking ikhtiar awal gitu Mas Riko. Iya, Tapi iya, udah iya, ada iya. perbedaan gitu. Iya, tapi itu sangat sangat ini ya Mas ya. Maksudnya tindakan pencegahannya, mitigasinya itu sangat luar biasa ya. KPK belum menerbitkan, tapi Master tentunya Master Badrul lah di belakang dari surat edaran Bupati ini sudah terbit di tanggal 7. Jadi Setuju. itu terbukti tadi udah banyak yang lapor gitu ya. Karena jangan sampai kalau misalkan oh kan nggak ada surat edaran berarti nggak apa-apa. Hmm. Jangan Iya, jangan ada pemikiran seperti itu ya. Karena kan ada atau tidak surat edaran itu kan kita tetap ada merujuk ke peraturan yang berlaku. lebih tinggi ya. Ada Ya, undang-undang, terus ada ya, peraturan peraturan KPK KPK. gitu ya, Master ya. Terus kalau di Sumeneb ada peraturan Bupati nomor 18 tahun 2021. Jadi kalau runutan Oke. kalau di kami di Sumeneb Undang-Undang Mm-mm. 31, terus ada peraturan Mm-mm. KPK nomor 2 KPK. 2019,
Nah, di 2019 itu memang ada perintah dari KPK untuk menyesuaikan peraturan bupati itu mengacu ke peraturan KPK nomor 2 KPK. 2019. Barulah karena Mm-mm. masa COVID 2020 itu COVID baru di kami peraturan bupati itu lahir di 2021. Jadi nomor 18. Mm. Nah, jadi itu Nomor sebenarnya sampai di 18. situ sudah cukup. Tapi karena kami kan juga nggak harus tidak boleh kehilangan trik gitu. Terus maaf Mas Eko, kalau Betul. kami gitu ya. Mm-mm. Ini kan saya memitigasi gini. Ini yang sering ngasih itu siapa gitu lah. Itu yang kami Mm. kami dekat. Gitu lah. Oke lah, kalau sekolah biasanya ya, sekolah itu biasanya ya penerbit yang biasa jualan buku gitu kan. Terus ya wali. Terus biasanya kalau di lingkungan dinas kesehatan atau ke rumah sakit biasanya yang jual-jual obat, jual obat. Kalau secara umum biasanya ada bank, baik itu BUMN atau BUMD. Nah, ini yang kami sambangi dulu. Pada saat kami peraturan surat edaran itu keluar, ya kami tidak hanya berhenti sampai di OPD, tapi siapa ini yang biasa ngasih? Kami teruskan juga. Ya kami belum nuwun lah, kami menyampaikan bahwa Bapak, misalnya ada bank BUMN, di Sumeneb ada BUMN kan, yang sebenarnya itu kewenangan pusat. Tapi kami kan harus menyampaikan karena bank itu operasinya juga di Sumeneb. Jangan-jangan ini ngasih juga ke karena ya kan ada bansos misalnya PEP itu kan salurannya melalui bank ini. Jangan-jangan ini ngasih ke dinas pendidikan. Kami sudah mitigasi sampai sedetil itu, Mr. Eko. Jadi kami langsung ke puncak, tolong Bapak jangan lagi ya, karena gini, kalau sampai dari pihak bank ngasih ke kepala dinas misalnya, nanti pasti kepala dinas ini ngelapor. Nah, pada saat kami proses, kan di formulir itu ada Bapak, pemberinya siapa? Berani Pak kalau misalnya kepala dinas pendidikan misalnya contoh, Master Badrul ini saya dapat hampers dari siapa? Dari Bank A. Oke lah, kami tulis, kami tanya ke kepala dinas, Pak, pemberinya siapa? Dari Bank A. Kalau kami tulis Pak, pemberinya dari Bank A. Karena ini sudah pelapornya yang penerimanya yang melapor. Kami teruskan. Kan nanti ketahuan Pak, sementara banknya Bapak adalah BUMN. Kan KPK juga tahu. Akhirnya dengan cara itu, alhamdulillah yang BUMN ini, yang biasanya tahun-tahun sebelumnya ada, per 2023 nggak pernah ada lah, Mister. Nggak pernah ngasih gitu ya, nggak pernah. Sehingga ya kalau yang pejabat yang integritas, ya lebih tenang. Bagi yang sebelumnya nggak pernah, tumben ya kok biasanya ada ini. Gitu. Seperti itu. Iya, iya, iya. Luar biasa nih, Mas Ar. Jadi, Mas Ar ini udah istilahnya pencegahannya itu bukan hanya internal ya, tapi sudah Ya, eksternal ya. Jadi, ya, kan karena Mas Ar Badrul di UPG, jadi database itu lengkap ya, gitu ya, Mas Ar ya. betul. Jadi, kan kelihatan ya siapa yang ngasih. Loh, ini kok sering ngasih. Nah, jadi Mas Ar Badrul dan tim melakukan pendekatan gitu ya. Sampai begini Mas Tariko, kalau kalau sampai kan ada juga perbankan. Masuk Pak, kami itu kan ada seperti ini, masa nggak boleh? Boleh seperti ini, ada pemberian yang boleh. Nah, saya sampaikan, ada pemberian yang boleh. Kalau perusahaan kan biasanya apa ya Mas Tariko? Punya CSR ya, CSR lah bahasanya. Ya, oke. Ah, punya CSR. Saya sampaikan, CSR itu kalau salah cara pemberiannya, tetap menjadi gratifikasi yang dilarang. Bagaimana biar tidak salah? Maka sponsorship. Saya sampaikan, Bapak kalau memang mau ngasih dari perusahaannya kepada dinas, silakan berikan. Tetapi kepada institusi. Misalnya, karena ini banyak, karena ke dinas pendidikan, akan memberikan beasiswa bagi guru sebanyak 10 guru. Beasiswa apa? Diikutkan diklat apa? Ditanggung biayanya oleh perusahaan itu. Itu boleh, Pak. Dan itu tidak dilarang gitu. Oh, kalau seperti itu boleh, Pak. Boleh, sehingga hubungan kemitraannya tetap baik. Kalau kan alasan sampai kami nggak enak, Pak. Kan ini kami sudah bagus, perusahaan kami bisa jalan. Mosok nggak ada apa-apa sama sekali, Pak. Sementara kami punya CSR. Ya, apapun ya, Mas Riko sebagai admin OPG ya, kami juga harus Hmm, jeli untuk berdiplomasi. Kan mereka ngerayu betul, gitu kan. Cuman kan betul, juga saya betul. harus memahami, mereka kan menjaga keberlangsungan perusahaan. Kami juga hargai, apalagi ini BUMD atau BUMN. Tetapi kami juga punya punya tugas untuk biar mereka tidak tersesat gitu. Dalam arti bahasa cara pemberiannya harus sponsorship. Akhirnya ada yang dirubah. Ke dinas kesehatan misalnya, Mas. Ada yang dari yang biasa jual obat. Saya sampaikan Hmm. ke kadisnya itu. Ini gimana?
buat MOU dulu bahwa apabila gini-gini akan memberikan kepada institusi yang itu nanti digunakan untuk apa. Tidak boleh kalau untuk ini sponsorship tapi diberikan kepada kepala dinasnya. Itu enggak, itu tetap nggak boleh. Jadi ada yang seperti itu. Iya, iya, iya. Jadi memang yang dilakukan Mas Badrul dan tim ini sudah sangat jauh ya. Maksudnya sampai dengan kita tidak terus kaku dengan peraturan, tapi bagaimana kita membuat inovasi-inovasi sehingga hubungan ya tetap kita kan ada selain hubungan pekerjaan, ada hubungan secara sosial, itu semuanya tetap baik gitu ya Mas Arya. Jadi Ya, kayak tadi betul. nih, kalau memang terpaksanya harus memberi, ya harus resmi gitu loh. Jadi Ya, itu bisa menjadi apa ya solusi gitu loh, win-win solution. Jadi semuanya merasa apa namanya tidak ada yang mungkin eh, misalkan dia memang punya CSR dan itu memang mm-mm. harus disalurkan. Nah, gimana caranya ya harus resmi tadi ke instansi Ya, gitu ya, Mas ya. ya, ya. Dan Seperti itu. catatan dari Mas Badrul tadi tidak boleh dinikmati oleh pribadi gitu ya. Jadi Pribadi, misalnya kepala ya. dinasnya ya nggak boleh gitu Nah, ya. atau bagian yang Ah, dan pengadaan barang jasa misalnya nggak boleh, tetap pada institusi. oke. Misalkan di contohnya misalkan dinas kesehatan tadi, terus biar pegawainya sehat, mungkin disediakan alat olahraga gitu Ya, mungkin ya, nggak aman ya apa-apa, Mas Badrul aman, ya. aman, Yang aman. penting itu diberikan kepada instansi Institusi. gitu ya. Nah, Dan ketika itu diberikan ke instansi, itu kan nanti akan tercatat di aset. Itu, betul jadi nah, di aset aset. daerah ya. Aset daerah, aset itu. Itu yang Oke. prosedur. Artinya gini, ya kalau mutu KPK memberi keleluasan, tetap kembalinya, oh ini disumbangkan ke daerah, diberikan ke daerah sebagai CSR, sponsorship misalnya. Boleh, tetapi yang namanya diberikan ke daerah tetap harus tercatat di aset. Ini benar-benar diberikan ke daerah. Kan nanti terpantau, ini sumbernya dari mana, CSR dari apa, dicatatlah di aset. Kami memang agak ketat juga Mas Reko. Jangan dikamuflasekan, udah itu pemberian dari CSR untuk daerah. Tapi setelah dilihat, ini kok nggak ada. Kan kalau kalau Asetnya di kami ya, harus ada catatan aset nomor kan seperti itu kan. Loh, ini ya kok belum tercatat? Ini bisa bisa aja kan setelah anggap aman mm, atau apa, pejabatnya ini pindah, barang yang dikasih ini juga ikut pindah gitu kan. Kan seperti itu. Kalau seperti kendaraan saya memang ketat. Kalau kendaraan wajib harus dirubah ke plat merah. Itu bukti bahwa sudah menjadi aset aset daerah. Gitu. Selama itu masih hitam nggak boleh dipakai karena itu masih ada potensi bisa saja kan diselewengkan. betul, betul. Iya. Sering-sering juga kan misalkan ada bantuan ambulans gitu tetap ada Ya, tulisannya ya bantuan dari perusahaan bantuan A dari gitu ya Mas. betul, Tapi harus betul. harus dijadikan aset daerah dan Daerah. otomatis itu menjadi plat merah gitu ya. Plat merah. Ya. Oke, ya. Oke, Mas Badrul, ini luar biasa nih, menarik semakin perbincangan kita. Nah, Master, tadi kan Mas Badrul juga mungkin sudah sering ya melaporkan gratifikasi. Nah, ini mungkin bisa disampaikan nih tipsnya nih kepada pendengar semua atau ke masyarakat. Bagaimana cara kita mencegah dan menolak nih gratifikasi dengan cara yang santun gitu ya. Apalagi kalau diberikan oleh kolega atau mitra kerja ini biar hubungan kita itu tetap baik gitu loh. Mungkin Mas Badrul kan sudah sering mungkin bisa disampaikan gimana sih cara kita menolak dengan santun itu Mas Badrul. Ya, prinsip kan memang di peraturan KPK itu ada jika dalam kondisi terpaksa harus menerima kan, ya maka boleh diterima tetapi dilanjutkan segera melaporkan sebelum 30 hari kerja. Artinya memang situasi-situasi seperti itu oleh KPK itu difahami sehingga kita diberikan keleluasan dengan teknis kita lah. Kalau kalau saya pribadi, kalau itu memang teman sangat lama, lama, ya sudah datang ke rumah. Saya hargai jauh-jauh misalnya datang ke rumah dia bawa sarung.
apa kok masih bawa sarung ya? Saya cuman pakai bahasa Madura. Enggak lah, kita kan dulu gini 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 gini. Itu di pondok. Ya, mungkin lah bisa dipakai untuk sholat. Ya, makasih ya. Alhamdulillah. Ini sangat bermanfaat karena sarung itu pasti dipakai untuk sholat. Ya kan kalau sarung pasti dipakai sholat. Kan untuk tidak, ibadah. saya tidak menggunakan bahasa sarung ini saya pakai untuk tidak. Sarung ini dipakai untuk sholat. Kan bukan saya, bisa saja kan siapa aja ketika dilelang dan laku sarung itu dipakai. Tetap kami terima. Tapi kalau misalnya orang yang memang tidak terlalu kenal, tidak terlalu akrab, saya jawab seperti ini. Bapak, terima kasih atas penghargaannya, atas apa ya, penganggapnya gitu. Kalau orang Sunda kan menganggap gitu ya, adat kan Kayak kuat. kalau orang Jawa nguwongi gitu maksudnya. Mewangi ya. Nguwongi. Iya. Terima kasih. Cuman apalah daya Pak, begini. Yang saya jaga itu kan Bapak. Pertama yang saya jaga adalah Bapak, selaku orang yang mau memberi. Yang kedua yang perlu saya jaga adalah saya, Pak. Loh, kok perlu jaga saya, Pak? Dia tanya kan, begini, Pak. Dalam aturan itu, begini mungkin Bapak ya, mohon maaf. Karena Bapak ini kan bukan di inspektorat, bukan di bagian hukum yang biasa berkutat di undang-undang. Begini, Pak, di aturan KPK, di undang-undang itu, Pak, ada pasal yang menjelaskan seseorang yang berupaya melakukan penyuapan, itu bisa dituntut dan dilaporkan. Mujur Pak saya ini kan orang yang paling kasihan kalau melihat orang kena kasus. Jangan-jangan Pak, kalau bukan seperti saya, diberi, lantas diterima, langsung di WA, Bapak A ini berusaha melakukan penyuapan kepada saya pada saat saya melakukan audit. Saya aman Pak, Bapak yang kena ancaman Pak. Undang-undang itu, Pak. Jadi walaupun barang itu belum saya terima, Pak, tapi Bapak sudah bisa diadukan berupaya melakukan penyuapan. Kan pemberian itu kan sesuatu, Pak. Pasti ada dan ada niat tanam budi. Nah, jadi Mm-mm. Pak, itu yang pertama saya jaga Bapak. Jadi saya tolak ini, Pak, agar Bapak tidak kena jerat itu. Yang kedua, Pak, harus jaga saya. Kalau mudah saya menerima, kalau saya ini tidak segera melapor, Pak, saya bisa kena jerat menerima gratifikasi. Ya kalau saya ingat pemberian Bapak, kalau saya lupa, ada batasnya Pak 30 hari. Jadi biar antara Bapak dengan saya sama-sama enak, Bapak sudah melaksanakan tugasnya, saya melaksanakan tugasnya, biar tidak ada masalah di bulan dan hari, bersahabat tetap kita bersahabat. Jadikan saya sebagai teman curhat, teman konsultasi ketika Bapak dalam penggunaan anggaran di desa. Nggak usah seperti ini, Pak. Jaminlah, kita baik aja. Nah, akhirnya terus gimana ini nggak ada mosok sih nggak sampai gini, Master. Masa nggak ada apa-apa? Ini kan kami udah nggak nyiapin kopi sama rokok, Pak. Kalau Bapak memang mau nyiapin rokok, saya tunggu, Pak. Silahkan saya buatin kopi, silahkan keluarkan rokok. Ayo kita rokok bareng. Sebatas itu berupa kopi dan rokok, saya sempat diskusi, konsultasi memang Mr. Eko dengan teman-teman KPK. Bahwa rumus hidangan berlaku umum, tolong jangan diartikan terlalu kaku makanan dan minuman. Karena bagi kami, apalagi yang dekat dengan adat, orang kalau di Madura bertamu setelah makan, kopinya nggak diminum, apalagi dia merokok, lantas suguhan rokok dari tuan rumah nggak diambil walaupun satu batang, itu menganggap penghinaan. Ini Kayak nggak ada, sopan gitu ya. nggak sopan Kayak gitu. gitu nggak Makanya sopan gitu ya. karena Pak Kades ini musok nggak sampai kita rokok. Nah, kalau rokok dan kopi Pak sampai tunggu. Karena Pak, itu ada alasannya, ada dasarnya kalau hidangan itu berlaku. Yang penting kan bukan hanya saya. Tim dengan teman perangkat desa semuanya dikasih kopi, semuanya ngerokok, yang ngerokok. Setelah itu, sudah ya Mm-mm. Pak, nggak usah lagi, cukup. Kami kan, akhirnya apa? Alhamdulillah, pengalaman saya Mas Reko, kepala desa yang kami dalam berkomunikasi seperti itu, kemudian enggak pernah lagi ngasih gitu. Dan tetap enak gitu. Buktinya apa? Mas Dar, saya mau konsultasi ini gimana? Ini gimana cara bayar pajaknya? Saya kan nggak ngerti gini-gini. Mujur ya, ada Mas Paksi juga yang dulu pernah bertugas di Pamekasan, Master. Cuman pindah sekarang ke Jogja. Itu yang Mm. andalan saya gitu, Master Eko. Master, mohon ya, mohon izin mau kasih nomornya sampean ya, karena ini ada kades mau konsultasi terkait dengan pajak, terkait dengan penggunaan dana desa. Monggo, ngomong, Master. Kan saya nggak begitu ngerti. Jadi itu bukti bahwa walaupun saya tolak asal dengan catatan yang elegan.
santun. Mereka nggak perasaan gitu ya. Mereka nggak perasaan. Jadi caranya seperti kita bisa 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 dengan cara kalau orang yang baru kenal saya menggunakan strategi Bapak, saya melindungi Bapak agar Bapak tidak dituding oleh seseorang. Bisa saja bukan saya, Pak. Ini kan di ruangan ini kan banyak yang tahu. Pak Kades berupaya melakukan penyuapan kepada Pak Badrun pada saat melakukan pemeriksaan. Bapak yang kena. Saya belum terima apa-apa. Paling posisinya saya hanya sebagai saksi. Betul Pak Badrun, pada saat di balai desa, ya pasti saya jawab Pak. Iya, cuman saya tolak. Gitu ya Pak. Iya Pak, gitu. Ini kalau bagi bagi yang baru-baru kenal. Tapi kalau yang sudah lama memang sulit, Master Eko. Ya sudahlah, terima kasih ya atas pemberiannya. Tapi ya itu langsung saya lapor. Ya, nah itu tadi tips-tips luar biasa dari Master Badrul ya. Jadi bagaimana kita menolak tapi hubungan sosial kita tetap Ya, baik terjaga. gitu ya Master Badrul ya, tetap terjaga. Betul. Eh, Luar biasa tadi tips dari Master Badrul. Nah ini Master Badrul nih, misalkan nih tadi ada orang yang nggak paham nih ya tentang peraturan gratifikasi. Terus dia ini udah terlanjur nih dia terima. Aduh, gimana ya? Saya harus melakukan apa ya? Nah, misalkan dia seorang ASN gitu ya. Apa yang harus dia lakukan atas barang gratifikasi ini? Misalkan barang gratifikasinya mungkin berupa kain, batik, atau apa ya yang mungkin bukan makanan. Ya. Itu apa yang harus dilakukan oleh seorang PNS atau ASN itu, Mas Badrul? Baik, Master Eko, memang bahwa di undang-undang itu kan memang membatasi 30 hari kerja. Itu kalau misalnya penerima itu mau melaporkan langsung ke KPK. Jadi misalnya menerimanya tanggal 1 Maret. Ya kita hitung 30 hari kerja, bukan 30 hari kalender. Ya, tinggal ngitung kurang lebih lah. Kerja ya, 1 bulan, 1 bulan setengah lah satu minggu ya. lah. Kurang lebih. Ya, Satu satu bulan bulan setengah setengah. gitu. Nah, itu kalau mau lapor langsung, misalnya dia paham gitu, mau langsung lapor ke KPK. Tapi di peraturan KPK nomor 2 itu juga diberi kewenangan, makanya ini untuk mendekatkan. Kan kalau KPK di Jakarta, kalau kejadiannya di Sumeneb, nggak mungkin lah kita ke Jakarta kan, kasihan. Maka Jauh ya. dibentuk UPG gitu. Makanya di Pemda, Provinsi, Kementerian, BUMN ada UPG namanya, Unit Pengendalian Gratifikasi. Nah, dalam peraturan itu, UPG ini diberi batasan waktu juga. Kalau dari saat peristiwa penerimaan boleh melaporkan ke UPG, nah, tidak langsung KPK, melaporkan ke UPG, tapi dibatasi maksimal 10 hari kerja dari saat peristiwa penerimaan. Artinya 10 hari misalnya, kerja. ini penerimaan kemarin hari apa? Hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Datang ke saya, oh masih belum 10 hari kerja. Jadi kami proses, Pak, gini, gini, gini. Tapi kalau jadi cukup UPG, nantilah UPG yang mengkomunikasikan. Cuman dalam praktek memang agak sulit, Mas Derek. Karena memang satu, karena ketidakpahaman. Jadi walaupun, kalau di kami, walaupun peristiwanya lewat 10 hari kerja, karena ini batasan kan 30 hari kerja, lewat 10 hari kerja, kami tetap fasilitasi. Kami tetap mengkomunikasikan ke KPK, kami tetap memberikan layanan, walaupun ini sudah lewat 10 hari, masuk hari ke-12 misalnya, tetap kami proses, kami yang menginputkan ke formulir. Nah, di formulir itu kan harus ada beberapa hal yang memang harus Harus eh, diisi ya, harus diisi, Mas Eko. diinformasikan. Misalnya, ya pertama memang identitas dulu lah, identitas. Yang terpenting itu harus jelas peristiwanya, peristiwa kejadian, terus pemberinya itu siapa. Sampai kan di formulir itu ada nggak hubungan antara si pemberi dengan si penerima itu apa gitu. Itu memang dari awal pengisian formulir sudah di apa ya sudah detail gitu sehingga nanti kami pun ya kami pun kadang nggak terlalu beda dalam menganalisa ini pasti harus disetor ke kas negara. Itu ternyata tidak beda dengan analisa dari KPK itu. Karena apa? Memang dari apa ya di formulir itu sudah ketahuan pemberinya itu siapa. Oh ternyata dia pernah menerima pelayanan dulu misalnya, tapi sekarang sukses lantas dia. Nah jadi itu pasti disetor ke kas negara. Itu aturan 30 hari kerja. Tapi misalnya ya gimana lagi? Kan KPK kalau saya beranggapan KPK itu kan minta
integritas kita sebagai pegawai negeri sejauh mana gitu. Kalau misalnya 1 bulan kemarin saya memang tidak pernah mendengar sosialisasi tentang gratifikasi, lantas saya 2 bulan yang lalu pernah menerima itu, apakah ini tetap tidak dilaporkan? Justru kalau Hmm. bertanya kepada saya, oke lah, ini memang melanggar batas 30 hari kerja. Tapi kan tetap kita diminta untuk melapor. Nanti kan yang mau verifikasi, menetapkan kan KPK. Kan urusan gratifikasi ini kan KPK. Contoh lah, Master. Kalaupun toh APH, aparat penegak hukum, saya menerima gratifikasi, nggak bisa lapor ke Polres. Pak, saya mau lapor, ini saya menerima gratifikasi. Kan nggak bisa diproses oleh Polres, oleh polisi, oleh jaksa, nggak bisa. Tetap urusan kewenangan yang memproses terkait dengan status nanti gratifikasi itu siapa adalah KPK. Makanya ada Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik. Jadi di samping menerima tentang pelaporan gratifikasi, ada pelayanan publiknya juga sebagai konsultasi. Konsultasi apa? Bisa saja seperti tadi. Ini penerimaannya udah 2 bulan yang lalu. Tapi gimana? Ya tetap kalau bertanya ke saya, tetap Pak, ayo lapor. Saya tetap akan ngisi sesuai dengan peristiwanya apa. Oh faktanya setor ke kas negara. Kalau sudah ada, kan seperti ini. Pertama itu, Master, datang ke kami, ya kalau misalnya datang langsung boleh, via WA boleh, karena saya bertanggung jawab itu. Sampai hari Minggu pun, karena takut kepepet gitu ya, kan online sekarang. Kalau kami gratifikasi online kan, Gold. Jadi kami proses. Yang penting kirim KTP, kirim jabatannya apa, terus barangnya, fotonya itu apa. Suruh ceritakan. Kalau nggak bisa nulis, suruh voice WA. Voice Cerita note, coba. Voice voice note, note gini gitu ya. pada Ya, hari ya. ini dia cerita. Saya menarasikan, mendeskripsikan, saya tulis di formulir itu, kami kirim. Pada nyatanya walaupun ada yang lewat, pernah ada yang lewat, Mas. Kalau mengacu ke pengalaman saya, ada PJ Kades menerima Hmm. pemberian dari masyarakat yang sukses tanahnya terjual. Kan begini, kalau mau jual tanah Oh. di desa, itu kan pasti Hmm, ada hmm, ngurus apa gitu kan, ngurus apa ke desa, hmm, ke hmm. tempat. Kebiasaannya di desa, kalau tanah itu sukses, ada bahasa syukuran. Laku. Nah, ini kan bahasanya kan bahasa Hmm. tasakuran. Ya, akalangkong bahasanya apa ya, bahasa syukuran lah. Jadi itu biasa Sakalangkong. langkongnya gitu. Ngasih Iya, ini iya. Pak Kades, Pak. Alhamdulillah Pak Kades, tanah yang kemarin itu laku. Ini untuk Pak Kades sedekahnya, sekelangkongnya. Gitu. Saya baru masuk sosialisasi di kecamatan itu 3 bulan berikutnya. Kejadiannya Hmm. gini, saat sosialisasi di kantor kecamatan, di balai kecamatan itu, saya undang semua kepala desa. Ada 2 orang PJ Kades. Itu pertama kali saya sosialisasi, tahun 2022, baru-baru selesai COVID. Saya jelaskan gini, Master. Ternyata selesai, banyak yang diskusi, banyak yang tanya, setelah itu pulang. Ternyata ada yang satu duduk nggak pulang-pulang. Dia gitu, ini ada siapa Ya, ya yang ditunggu? mikir gitu ya. Masih mikir, Pikir. aduh, ini gimana ini? Akhirnya pada saat saya mau ke mobil sama tim, dia nyambangi saya, deketin saya. Pak Badrul izin bisa bicara enggak? Biasanya kan kalau saya sosialisasi, Master, kalau nggak minta nomor WA, biasanya foto bareng gitu ya. Izin Master mau foto, pakai Ya, pakai ya, rompi. ya. Boleh saya foto. Pak, Pak Badrul mau izin. Iya ada Pak. Saya mau tanya Pak. Itu dengan raut pucat dan gemetar. Pak, siapa? Takut gitu Saya, ya. saya kembali, Bali saya duduk. Ada apa Pak? Ngomong empat mata. Begini Pak, saya pernah nerima tapi itu 3 bulan yang lalu. Begini. Cerita seperti itu. Oke Pak, nggak apa-apa. Kayaknya tadi kan yang bukan saya ngancam kan, Master Ego. Kan yang ngancam itu undang-undang. Bisa saya bilang Undang-undang. berapa sih Pak pemberian yang biasa lumrah, yang biasa pada saat Bapak Kades misalnya, Bapak guru atau Bapak Kapus memberi pelayanan, berapa sih ungkapan terima kasih mereka? Ayo bisa. Paling 100, 200, 500, 1 juta, mentok paling 3 juta, 1 juta. Jarang itu Pak. Akhirnya banyak yang jawab jarang kan. Berarti mainnya, tanda petik, mainnya rata-rata di angka 500 Mas Reko. Nah saya tembak langsung. Bisa dibayangin nggak Pak? Bapak menerima uang 500 juta. Setelah ini kan sudah tahu Pak. Lantas Bapak diam. Ingat Pak, kepala desa itu juga masuk dalam kategori pegawai negeri. Di huruf C itu ada orang yang bekerja dan bersumber, sebagian honornya itu dari negara atau dari daerah, adalah masuk yang tidak boleh menerima gratifikasi. Bisa dibayangin Pak, yang diterima Bapak 500.000. Lantas Bapak diamkan. Ternyata si pemberi itu memang sudah berniat Pak, mau mencelakakan Bapak. Setengah tahun berikutnya, 6 bulan berikutnya, dia lapor Pak.
ke Polres misalnya, bahwa Pak Kades ini menerima gratifikasi 500.000. Ini buktinya. Karena ini sudah disetting, Pak, disiapkan dokumen-dokumen, fotonya. Bapak nggak bisa berkutik. Ingat, Pak, sanksinya apa? Berat, Pak, gitu. Vonis, ini bicara vonis, Pak, yang diterima 500.000. Hukum ancamannya, Pak. Gratifikasi itu ancaman minimal 4 tahun. Nggak ada putusan pengadilan itu kalau penerima gratifikasi. Divonis 3 tahun, 11 bulan. Nggak ada. Karena apa? Yang diatur di undang-undang aturan batas minimal. Jadi nggak boleh Sudah ada hakim itu minimalnya. minimal 4 tahun, Pak. Maksimal 20 tahun. Jadi mainnya 4 tahun ke atas. Makanya 8 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Itu hukumannya, Pak. Dendanya, Pak, minimal 200 juta, maksimal 1 M. Bisa dibayangin nggak, Pak? Bapak nerima 500.000, diam, tidak melapor. Selama hidup Bapak, ingat, dalam KUHP, tindak pidana korupsi itu kadaluarsa apabila dari kejadiannya sudah berusia 18 tahun. Kalau sebelum 18 tahun, nggak pernah kadaluarsa, Pak, kasus korupsi. Jadi bisa ini harus hati-hati, Pak. Wah, berapa, Pak? 200 juta maksimal 1 M. 4 tahun, 20 tahun. Itu rumusnya, Pak. Masa ada yang di sini menerima sampai 200 juta? Kalau misalnya pun toh ada 200 juta. Itu bukan untung, Pak. Kalau teori ekonomi itu apa namanya? Break even point. Pak Po, kata kata orang-orang Madura gitu ya. Nggak untung, nggak rugi. Nggak untung berupa uang, tapi ruginya pasti Bapak dihukum 4 tahun minimal, Pak. Itu 200 juta. Akhirnya mereka jauh sentak. Mana Pak sampai mau ngasih sampai ratusan juta? Oh, kalau seperti itu Pak, kita tolak. Selama itu tidak membuat perasaan yang ngasih, silakan tolak. Tapi kalau misalnya menjaga, apalagi jabatan politis seperti kepala desa, ya tetap diterima. Tapi Pak langsung langsung calling nomor WA saya. Ayo Pak minta nomor WA. Akhirnya merame Master Eko yang minta nomor WA. Ya seringnya itu. Saya nggak harus turun kemana. Pak saya mau melapor. Ayo apa? Kirim fotonya. Kita KTP-nya, barangnya kirim fotonya. Setelah itu footnote. Ceritakan gimana kronologisnya. Setelah itu saya langsung saya Master. Garcep kalau urusan ini. Karena saya juga ada batas kan. Setelah langsung input di Goal, maksimal lah 5 menit langsung formulir keluar. Nah, saya sampaikan, Pak, kalau Bapak sudah megang formulir warna hijau, ini formulir yang namanya di pasal 12C. Apabila pegawai negeri menerima gratifikasi dan melaporkan sebelum 30 hari, maka bebas dari jerat tindak pidana korupsi. Jadi ini sebagai garansinya, bukti bahwa benar-benar melapor ada formulir warna hijau. Artinya alhamdulillah Mas Tareko, dari sosialisasi itu ya mulai dari yang terkecil, uang 50.000 aja, Mister. Staf menerima pada saat melayani dinas pendidikan, urusan pensiun. Dikasih alasannya, ya kan ibu-ibu yang pensiun, enggak lah mas untuk beli bensin untuk bakso. Tapi amplop, tadi dia Mhm. 50.000. Dia telepon, Pak Badrul, saya terima gratifikasi. Gimana? Ini amplop berapa? Enggak tahu, Pak. Kalau saya kondisi enggak tahu kan, kan saya harus jaga jajiku juga, Mister. Tolong Mhm. pada saat menyobek amplopnya itu di video. Saya enggak percaya kalau hanya foto. Jadi tolong di video, thread, buka, lihat. Ternyata hanya 1 lembar itu pun 50.000. Ya sudah foto gitu. Iya, 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 iya. Itu di store ke kas negara, Mas Riko. Jadi karena memang ancamannya berat gitu. Makanya ini penting sekali untuk disampaikan kepada teman-teman pegawai negeri. Harus hati-hati urusan gratifikasi. Karena nggak lama kalau urusan gratifikasi. Kalau misalnya jenis tindak pidana yang lain, Master, misalnya perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara, misalnya di pasal 1, pasal 2. Ini kan masih lama auditnya. Proses pembuktiannya di persidangan masih lama. Apa buktinya, apa markupnya, apa ini lama. Tapi kalau gratifikasi sudah benar-benar nyata, lewat 30 hari kerja, ada bukti pada saat penerimaan barang itu, dan setelah dicek di Direktorat Gratifikasi tidak pernah ada laporan dari Bapak A ini, ya sudah habis riwayatnya. Kan seperti itu, Mas. Oke. Iya, iya, iya. Menarik nih, Mas Ar. Mas Ar, eh, ada pertanyaan lanjutan nih. Saya ingin mendalami lagi Hmm, nih. Mas Ar siap. Badrus sebagai UBG dari Kabupaten Sumeneb ya. Nah, itu untuk pelaporannya dari para ASN itu sudah ada online nggak, Mas Ar? Maksudnya Pemkab ini menyediakan online dulu nih. Maksudnya yang kayak tadi yang dari pulau-pulau jauh itu kan kasihan kan kalau harus apa gratifikasinya nggak seberapa, harus nyebrang jauh ke kota gitu ya. Itu satu. Terus yang kedua, Mas,
dari sejak UPG mungkin Mas Badrul yang koordinator ya. Nah, itu sudah berapa nih yang dilaporkan? Mungkin kalau kalaupun itu barang, kalau secara misalkan dirupiahkan tuh sampai sekarang itu jadi berapa nih, Mas? Kalau diangkakan rupiah itu di angka berapa? Iya, baik Mas Riko. Karena kami juga memahami Kabupaten Sumeneb itu banyak pulau-pulau, Mas Riko. Jadi memang ini juga kami pahami. Jadi nggak mungkin kalau pelayanan itu nggak menggunakan medsos. Kami hanya menggunakan pelayanan by WA dari penerima ke WA khusus gitu ya, WA khusus. Pak, ini gini-gini. Cuman tetap biasanya informasi awal ke saya sebagai PSC. Setelah mau melaporkan, begini Pak, tolong dinyatakan kirim ke nomor WA ini. Pertama foto KTP, foto barangnya. Setelah itu footnote. Hanya seperti itu salurannya. Nah, untuk rekaman dan Kayak WA pengisian layanan formulir gitu itu ya? WA WA layanan layanan, gitu ya? WA Oke, layanan. WA layanan resmi milik Pemkab Sumeneb OPG, gitu ya? Pemkab Sumeneb. UPG, ya, ya, OPG ya. langsung. Nah, dari saluran WA layanannya itu langsung kami transit dan kamilah yang mampu melalui Gol ke KPK. Itu karena memang Sumeneb kan ada 124 pulau, Mas. Jadi Mm. apalagi yang terluar kayak yang Capekan gitu ya, harus ketimbang ke Sumeneb, mendingan mereka pergi ke Mataram gitu, ke Lombok gitu Ke ya. Lebih Lombok ya, dekat dekat gitu. dekat di Lombok sana ya. Lebih Iya, iya, Lombok, iya. Lombok gitu. Jadi itu kalau pertanyaan yang kedua kira-kira berapa kalau dinominalkan? Begini Mas Tereko, saya tuh ngampu sejak memang ditunjuk oleh inspektur dan kan KPK minta per kabupaten itu harus ada person in charge yang mengkomunikasikan antara ASN di pemerintah tersebut dengan KPK. Maka ditunjuklah saya dan itu udah didata oleh direktorat itu semuanya sudah ada gitu. Nah, kalau dihitung ya miliatan lah Mas Reko. Miliatan kalau dari Miliar ya. 2021 miliar, miliar sudah. Ya. Ah, kalau event-event kayak kayak sekarang itu ya pasti laporan belasan banyak yang berupa makanan, tapi kalau barang-barang itu biasanya yang masih bisa seperti itu, Master. Tapi kami kirim gitu. Selain makanan, kalau menjelang Lebaran ya, kan ada yang mahal juga. Kayak gelas-gelas yang warna emas atau apa itu kan mahal, Master. Oh, Itu kan biasanya dari keramik-keramik gitu ya. Heeh, heeh. Itu Oke. kan biasanya dari perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Taruhlah kayak perusahaan migas itu ngasihnya nggak kue, Master. Pasti barang-barang yang nah seperti itu. Pernah juga ada alat pijat itu, Master, yang sabadan aku. Karena ya, aku sempat sempat gini, andaikan ini boleh dimanfaatkan oleh UPG, saya sempat konsultasi loh ke teman kan saya fair gitu dengan teman-teman. Iya, Benar, iya, iya. ada pertanyaan nih, ini kan sudah dilaporkan oleh si penerima. Bagaimana kalau barang ini dimanfaatkan? Dimanfaatkan siapa, Master? Ya dimanfaatkan oleh APIP, Inspektorat. Kan kalau datang pengawasan dari pulau mana kan Mm, pegel semua. Jadi kayaknya capek. enak, capek gitu enak kan. Setelah dilihat itu harganya puluhan juta kayaknya, Master. Puluhan juta. Sekitar Tapi tiga saya katakan, puluhan lah itu. iya, Sekitar betul, tiga 30-an. puluhan. Kayak Betul. Tanya kenapa? kursi listrik, kursi Ya, gitu kan, kursi pijat gitu kan. Wah, lengkap semuanya gitu. iya, Sempat dicoba loh. nyaman. Enak banget gitu ya. Akhirnya sempat. Cuman kan Iya, iya. kan artinya bukan untuk pribadi, ini kan lembaga gitu. Saya artinya, Bu ya, ini bisa nggak dikelola OPG? Kan kalau OPG punya kewenangan ngelola makanan, masuk hanya makanan saja yang disuruh ngelola. Kalau seperti ini dikelola gimana? Artinya jangan, Mister, itu mahal, harus dikirim. Akhirnya itu dikirim ke KPK, Mister. Tetap dikirim ke KPK. Alat pijat itu tetap kami kirim. Ongkirnya siapa yang bayar, Mas? Ongkirnya di KPK. Oh, ongkir KPK. KPK ya. KPK Kalau yang bayar. barangnya besar, nanti KPK yang bayar ya. KPK yang bayar. Kalau Oke. misalnya kadung dibayarin di sini, itu diganti sama KPK. Diganti, tetap tetap KPK Hmm, ya. Dirembus ya, diganti oleh Bebas. KPK ini. Betul, betul. Oke, luar biasa ini. Saya memang cocok nih. Podcast kali ini kita mengundang Master Badrul. Kita jadi semakin paham eh, bahwa menjaga integritas itu sangat penting ya, Mas ya. Termasuk Betul. dalam urusan hadiah, terus pemberian di momen menjelang ya Idul Fitri ini ya. Sebelum kita akhiri, ada pesan mungkin dari Mas Badrul untuk para pendengar
podcast Jawara, terutama mungkin terkait pentingnya menjaga diri dari gratifikasi. Silakan closing statement-nya, Mas. Closing statement saya, lebih baik melapor ketimbang nanti dilaporkan. Iya, lebih baik lapor daripada nanti dilaporkan Dilaporkan. gitu ya. Karena kalau kita sudah lapor, kita bisa tidur dengan tenang gitu Tidur ya, Mas. dengan Ari. nyenyak, gitu. Iya. Oke, terima kasih banyak Mas Badrul Mas, atas sama-sama. wawasan dan edukasinya kepada para pendengar podcast Jawara. Semoga makin banyak orang yang sadar akan bahaya gratifikasi dan tetap menjaga integritasnya ya, khususnya di momen hari raya ini. Dan Betul untuk sekali. para pendengar semua, jangan lupa share dan sebarkan podcast ini agar semakin banyak orang yang peduli terhadap pemberantasan korupsi dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa. Salam integritas. Podcast Jawa Semangat Anti korupsi Pod Jawara